Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Madya Ardi Wicaksono, masih dalam podcast kesayangan kita, Kata Anak Jenderal, Suara Kesehatan Generasi Sudirman. Dalam podcast ini akan selalu ada kesehatan dalam setiap percakapannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang skincare. Nah, pasti banyak nih yang sudah pakai skincare. Belakangan marak beredar di sosial media tentang berbagai klaim dari skincare. Tentang klaim yang memutihkan, terus kemudian menghentikan penuaan, dan berbagai macam klaim lainnya. Nah, untuk itu dalam kesempatan hari ini sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Tianti Silviningrum, spesialis kulit dan kelamin untuk membahas tentang skincare bersama ahlinya. Halo Dr. Vivi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Madya atas undangannya. Ya, selamat datang, kita nanti ngobrol-ngobrol ya dok ya tentang Siap. skincare ini. Karena di masyarakat sudah beredar banyak tuh di sosial media, banyak juga yang nanya, dok nih skincare gimana sih? Nah, mumpung ada Dr. Vivi ini, kita akan bahas itu. Gini dok, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan itu adalah adanya klaim dari berbagai produk skincare yang dia mampu memutihkan kulit dalam waktu 3 hari gitu. Terus ada yang kemudian menghilangkan kerutan dalam waktu beberapa hari gitu. Ada juga yang klaimnya itu mengandung emas 24 karat. Nah, itu pendapat Dr. Vivi gimana tuh sebagai seorang dokter kulit ya terhadap klaim-klaim seperti itu? Ya, pernyataan yang tadi yang disampaikan Dr. Madya sedang ramai sekali ya. Iya, di belakangan. media sosial manapun kayaknya banyak sekali dibahas gitu. Sebetulnya saya takutnya ini nanti sudah masuk ke ranah overclaim, dok. Klaim yang berlebihan gitu ya, Klaim dok? berlebihan. Jadi produsen atau pengiklan itu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya tidak sesuai dengan efek atau manfaat dari skincare yang digunakan, seperti yang tadi Dr. Madya sampaikan ya, untuk mencerahkan kulit, menghilangkan kerutan, itu semua ada mekanisme yang mendasarinya ya, secara fisiologis. Seperti kerutan itu kan proses penuaan yang memang tidak bisa dihindari, tidak bisa dihentikan, tapi tinggal penuaan tersebut bakalan terjadi lebih lambat atau lebih cepat. Nah, itu semua sebetulnya tergantung lifestyle dan faktor-faktor lainnya sebetulnya. Oke, jadi banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Betul. Nah, kalau yang disebut sebagai overclaim itu yang seperti apa sih, dok? Jadi apakah karena tadi prosesnya terlalu singkat atau gimana? Ya, jadi sebetulnya bisa disampaikan kalau manfaat atau efeknya itu tidak sesuai dengan realitanya, itu sudah termasuk dalam overclaim. Termasuk juga kata-kata yang dengan teknologi revolusioner bisa mencerahkan kulit dalam waktu berapa? 3 hari gitu. Itu sebenarnya udah termasuk overclaim. Gitu. Kulit itu bisa cerah dalam waktu berapa hari sih, dok, sebenarnya kalau kita merawat kulit dengan baik begitu? Ya, sebenarnya itu secara fisiologis kulit terjadi turnover ya, dari lapisan yang paling dasar sampai ke naik gitu ya, ke atas gitu ya. itu kan butuh waktu sekitar 28 hari ya. 28 hari ya. Jadi kalau 3 hari kok kayaknya terlalu cepat ya. Kayaknya jadi sehingga disebut overclaim karena secara fisiologi harusnya dia 28 hari ininya ya, turnovernya gitu ya. Turnover kulitnya. Gitu. Jadi kan pemberi pigmen kulit itu kan melanositnya ya. Melanosit diproduksi oleh melanin yang ada di lapisan dasar kulit. Nah, itu butuh waktu untuk mencapai ke permukaan sehingga nanti bisa memunculkan flek dan lain-lain. Jadi kalau mau menghilangkan juga ya yang dari atas sampai yang bawah itu sebaiknya kan juga butuh waktu untuk dihilangkan gitu. Tidak yang semerta-merta langsung hilang pling. Ya, jadi nggak kayak sulapan ya. Betul. Karena kulit juga ada fisiologinya. Jadi bukan serta-merta kayak dipakein cat terus langsung tara jadi putih gitu. Termasuk tadi ya Dokter Vivi sudah sempat ini menyinggung kalau kerutan itu adalah bagian dari proses penuaan yang nggak bisa dihentikan gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang klaim ini bisa menghilangkan kerutan atau menghentikan penuaan, itu juga berarti overclaim ya. Betul. Tidak bisa di stop itu. Iya, karena usia bertambah, jadi kalau
sehingga kulit itu apa namanya kayak wrinkle atau kerutan itu memang bagian dari proses penuaan itu sendiri gitu ya dok ya? Betul. Tapi proses penuaan itu memang bisa diperlambat, Dok. Bisa Oke. diperlambat. Tapi untuk tanda-tanda penuaan tuh dihilangkan, apalagi yang sudah nyata terlihat, terus kok tiba-tiba dihilangkan dalam waktu singkat, sulit, Dok. Oke, Ya. berarti kalau yang berhubungan dengan kerutan itu apa dok? Pembentukan kolagennya? Oh iya, kolagennya rusak, Dok. Oh, kolagennya rusak. Jadi kalau mau repairing gitu ya, memperbaiki Ya. kolagen itu butuh waktunya berapa lama dok? Kalau secara fisiologi kulit gitu? Ya, tergantung sebetulnya ya, tergantung banyak faktor. Karena yang memproduksi kolagen itu kan ada sel fibroblast. Oke. Ya, terus nanti kalau misalnya kolagennya terproduksi dengan normal secara fisiologis, tapi yang ngancurin kolagennya juga Cepet gitu ya? ya Sama aja sama ya aja jadinya. gitu. Jadi banyak faktor, banyak faktor. Oke, ya. Terus Ya. jadi baik faktor dari dirinya si pasien itu sendiri Dan gitu ya, faktor lingkungan. dan faktor lingkungan. Betul. Jadi kalau misalnya berada di lingkungan yang penuh polusi, asap rokok, sinar matahari, terpaparnya lama gitu, itu betul. nanti jadi mempercepat gitu ya. Betul. Nah, kalau dari dalam berarti termasuk seperti pola makan, apakah cukup gizi vitamin dan mineral gitu ya dok? Ya, hati-hati dengan gula. Oh iya, Gula ini. tinggi itu mempercepat. Oke, ya itu juga penuaan. mempercepat. Jadi gula bukan serta-merta bukan hanya sekedar ya, bukan hanya soal diabetes ya dok ya, tapi ternyata dia juga punya efek ke kulit gitu. Betul Oke. sekali, Dok. Nah, menarik kan sahabat sekalian. Jadi kita juga perlu hati-hati nih dengan klaim yang ada pada berbagai macam skincare tersebut gitu ya. Terus Dokter Vivi ada tips gak gimana sih kita ini sebagai apa namanya konsumen lah ya, orang yang menggunakan skincare itu untuk memilih skincare yang apa namanya yang tepat, yang baik, efektif itu gimana dok caranya? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dokter Madia. Yang pertama, sebetulnya apa sih yang menjadi masalah kulit kita? Apa sih yang dibutuhkan oleh kulit kita? Itu dulu sebetulnya harus ditentukan. Gitu. Entah itu kulit terlihat kering, terlihat kok ada flek-fleknya, terlihat lebih kusam dari sebelumnya. Nah itu semua kita harus identifikasi dulu. Masalah utamanya apa gitu ya? Apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Kalau misalnya sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah kulit kita, ya bisa konsultasi ke dokter sebetulnya. Jangan tiba-tiba langsung mencoba berbagai produk yang belum diketahui kandungannya. Oh ya, itu langkah pertama yang fundamental ya sebenarnya dok. Soalnya kalau ternyata salah, nanti kita salah produk. Iya betul. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kulit kita baru cari produk yang bisa mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, kalau misalnya browsing sekarang kan informasi bisa diperoleh dari mana saja ya. Tidak apa-apa, silakan aja. Terus kalau misalnya udah tertarik pada salah satu produk, tolong diinvestigasi sedikit dok. Oh gitu, jadi kita harus ini ya, belajar jadi detektif gitu ya, dilihat itu kandungannya apa gitu ya dok ya. Iya, dilihat dari nomor BPOM-nya. Ini penting nih dok ya, nomor Badan POM ya. Betul. Karena nggak semua skincare itu terdaftar di Badan POM ya dok ya. Betul. Nah itu penting ya teman-teman, jadi dilihat ada nomor BPOM-nya apa enggak. Ya, terus yang kedua dilihat ingredients-nya atau kandungan yang ada dalam aktifnya apa ya. Biasanya itu kan kandungannya banyak banget tuh, dari sini sampai sini tuh kira-kira kalau dipanjangin ada 1 kilo kilometer. Tapi prinsipnya kalau yang muncul di awal-awal berarti kandungannya lebih banyak dibandingin yang muncul yang di belakangan ya. Betul. Nah itu harus dicek tadi fungsinya apa, konsentrasinya dok. Oke. Berapa banyak dia ada dalam situ ya? Ada dalam kandungan tersebut, karena memang ada produk-produk yang tidak boleh melebihi kadar persentase tertentu dok. Seperti misalnya vitamin C oles ya, topikal ya, itu memang tidak disarankan lebih dari 20% dok. Itu misalnya. Kemudian hidrokinon tuh, yang banyak dipakai untuk mengurangi flek-flek, itu juga tidak disarankan kalau lebih dari 4%. Oke, jadi jangan mentang-mentang, oh ini kan vitamin gitu ya, vitamin kita bisa pakai banyak-banyak. Itu sebenarnya enggak juga ya dok ya, karena
berarti nanti ada efek negatifnya ya dok kalau seperti Iya. konsentrasinya lebih dari yang Ya, dianjurkan. kalau konsentrasinya terlalu tinggi bisa menimbulkan efek samping, entah itu iritasi. Nanti kalau iritasi Oke. memicu inflamasi atau Malah jadi peradangan. merah-merah, Iya, belum malah lagi kalau ada merah-merah. infeksi kok Oh, ternak. betul. Ribet lagi nanti. Bukannya jadi tambah membaik kulitnya, Ya, malah menimbulkan penyakit betul, baru betul. gitu ya dok ya. Iya, Oke, Dok. jadi ini saya misalnya contoh saya nih dok ya. Ya, Saya kayaknya kulit saya kering nih, ya, berarti saya harus mengidentifikasi, oh berarti saya butuh sesuatu untuk melembabkan gitu ya dok ya. betul. Oke, jadi nanti saya harus cari produk pelembab yang sesuai dengan Tipe kulit saya. kulit. Iya, Ya, tipe kulit. betul. Kandungan dalam pelembabnya apa, Mm-mm, sesuai dengan tipe kulitnya dokter Mati atau tidak, mm-mm. gitu. Kemudian baru cek eh, farmasi atau perusahaan Kandungan, yang oh ya, memproduksi. pabriknya apa gitu ya. Iya, kalau bisa dicek websitenya dok. Ada Oh, divisi yang melakukan penelitian secara rutin tidak? itu jadi A- terpercaya gitu oh ya iya dok. betul. Eh, Kemudian ada reviewnya atau tidak gitu. Review Oke. dari teman-teman netizen itu ternyata membantu sekali Oke. loh. Iya. Jadi nanti yang malah yang kebayang di saya, oh saya ini kayaknya pengen kulitnya glowing, terus saya asal aja gitu karena apa tiba-tiba saya beli produk yang apa namanya mengurangi kandungan minyak, padahal kulit saya kering. Nah itu nanti Oh, malah jadi sangat tambah betul. Iya, kering betul. gitu. Iya, Nah, betul. nah ya gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi dilihat gitu ya, dilihat apa saja gitu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Hmm, Termasuk cara pemakaian ya, Dok ya. betul. Cara pemakaiannya kalau bisa mengikuti apa yang tertera pada produk Jadi itu. jangan suka-suka hati gitu ya. Pengen lebih cerah Ya, dipakainya 5 kali gitu sehari. ya. Sebenarnya kalau misalnya nih vitamin C, Hmm. vitamin C yang topikal atau yang oles itu ada yang menyebutkan kalau pagi hari dia punya efek sebagai antioksidan bisa mengurangi peradangan dan efek negatif dari apa tuh Radikal bebas yang di radikal luar gitu bebasnya gitu. ya. Ngomong radikal bebas kok susah ya. Saya mau ngomong reaktif oksigen spesies. Oh iya, itu Iya, tepatnya Ros. iya. Kemudian eh, kalau misalnya hidrokinon juga hidrokinon itu malah lebih bagus dipakainya kan malam hari. Oke, Ya, jadi kemudian ada turunan-turunan asam tretinoin yang bisa membantu untuk mengurangi jerawat dan lain-lain itu kalau misalnya dipakai siang hari hati-hati bisa menyebabkan kulit lebih sensitif terhadap matahari jadi kelihatan lebih merah, cekat-cekit rasanya tidak oh nyaman gitu. gitu. Malah jadi bisa gatal gitu ya, Dok. Bisa. Nah, jadi kita makainya jangan suka-suka asal kita gitu ya. Jadi Betul. lihat ini, makanya ada yang disebut krim malam atau yang Iya, lain. Jadi betul. jangan pakai krim malam di siang hari, mungkin di contohnya seperti Iya, itu gitu. iya, betul. Terus ada juga sepertinya ada ini ya dok ya, apa bahan-bahan yang justru nggak boleh ada ya, seperti Hmm, merkuri gitu. Nah ya, itu, ya itu makanya penting untuk mengetahui ini kandungannya secara pasti tadi. Terus ya kemudian tadi BPOM ya, karena pasti kalau sudah lolos BPOM, BPOM sudah ngecek nih, mengizinkan iya ya ada kandungannya, kandungan yang berbahaya atau tidak. iya. Terus yang berikutnya adalah ini tadi website dari perusahaannya. Mungkin Oke. ada hasil-hasil penelitiannya yang sudah dipublikasikan gitu. Biasanya kalau ada divisi penelitiannya, mereka memahami ada peraturan-peraturan atau memang secara ilmiah produk-produk tertentu tidak boleh berisi kandungan zat yang tadi dibilang Hmm. merkuri dan lain-lain. Jadi biasanya mereka memang melakukan gimana caranya untuk konsumen tahu mereka tidak menggunakan bahan tersebut. Oke, ya jadi kita juga sebagai konsumen juga harus bijak ya, saya rasa ya Iya, Dok. Jadi betul. jangan asal pakai, jangan asal oh itu si itu pakai, saya juga pakai, padahal Hmm, mungkin kebutuhan kulitnya berbeda. betul, Jadi betul jangan sekali. asal asal FOMO kalau anak Ya, sekarang bilang gitu ya. Jadi ya, fear of missing out. Jadi aduh nanti kalau nggak pakai ini saya ketinggalan nih. betul. Padahal ternyata nggak sesuai dengan Ya, kebutuhan kulitnya itu sendiri. Terus belum ya. lagi kalau ternyata cara pemakaiannya salah, terus Hmm, kemudian udah gitu udah berharap gitu ya dok, hmm. ternyata kok hasil yang didapatkan berbeda. Nah, ini dok, jangan berekspektasi terlalu Dan tinggi. berharap terlalu banyak. Iya, nanti kalau tiba-tiba nggak sesuai, sakit hati. Iya, Iya, iya nanti jadi jadi makin
saya mau nyoba skincare yang itu gitu. Padahal sebetulnya nggak sesuai dengan kebutuhan dan tadi kondisi kulitnya. Jadi memang lebih baik ya sudah paling minimal itu ya basicnya seperti pembersih wajah, pelembab dan sunscreen itu sudah wajib itu. Oke, Ya. itu udah wajib ya dok ya. Wajib. Jadi yang apa ya, itu mungkin bagian dari faktor resiko kesehatan kulit ya dok ya. Kita harus terus jaga kulit itu tetap bersih Ya. gitu. Misalnya apa ya, saya ambil contoh misalnya, kalau habis dari luar terus pada lingkungannya berdebu ya kita cuci muka gitu ya dok. Atau mungkin kalau teman-teman yang pakai make up gitu ya, pakai make up ya jangan sampai malam tidur tetap dibersihkan. Itu nanti malah ini ya berpotensi kotorannya numpuk, menyumbat, terus mungkin malah bisa jadi jerawat ya dok ya, karena menyumbat pori-pori gitu. Terus tapi ya berikutnya juga jangan lupa untuk hidup sehat kali ya dok. Betul, harus menciptakan good habit. Nah, good habit ini, jadi makannya yang sehat, olahraga, terus kemudian stres juga berpengaruh ya dok. Sangat ya dokter Vivi, banyak ya pasien yang maksudnya masalah kulitnya dipicu oleh stres gitu ya dok. Iya, dokternya ikut stres. Karena soalnya kalau stresnya nggak selesai kan penyakitnya juga nggak sembuh-sembuh ya dok. Tuh, nanti merembet ke yang lain. Iya, malah jadi masalah yang beraneka ragam ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang penting adalah justru sesuatu hal yang utama itu kita mengenali dulu kulit kita itu kondisinya seperti apa. Kalau ternyata kita bahkan kita nggak yakin nih kulit saya ini butuhnya apa, lebih baik konsultasi aja ya dok ya. Betul. Daripada nanti asal FOMO pakai, apalagi kalau pakai make up punya temennya gitu. Betul. Karena itu dari influencer yang itu pakai yang ini jadi glowing, saya juga mau pakai gitu. Ternyata bukannya glowing malah iritasi gitu. Itu penyembuhannya jadi lebih repot ya dok ya. Oh pasti. pasti. Ya jadi skincare itu tidak sederhana itu ya. Kenali apa yang tepat gitu tentang jenis dari kulit kita, terus kemudian kita pilih produknya juga yang tadi ya dok ya, pilih kita butuhnya apa. Kalau pelembab ya kita belinya pelembab gitu, terus sedikit investigasi lah ya gitu. Agak rempong dikit nggak apa-apa lah ya, yang penting demi keamanan demi masa depan dan keamanan kesehatan kulit kita. Terus dok, ini kalau misalnya nih ya begitu kita pakai skincare gitu, terus kemudian kok malah jadi ada masalah gitu. Itu sebaiknya apa nih yang dilakukan? Apakah ada yang bilang kadang itu kan awal-awal, atau sebaiknya langsung di stop aja dulu? Jadi kalau misalnya saya pakai ini nih pelembab kok malah jadi merah-merah, gatel gitu, sebaiknya gimana dok? Ya, harus dihentikan. Dihentikan dulu ya berarti. Dulu, terus segera ke dokter. Iya, segera ke dokter dulu ya. Jadi jangan ini ya, maksudnya jangan dilanjutkan. Soalnya ada tuh yang klaim-klaim seperti itu dok. Jadi nanti di awal-awal kulitnya akan merah-merah, terus nanti setelah itu jadi putih. Ya kalau tambah cerah, kalau merah makin merah. Nah, yang ditakutkan kan seperti itu. Ya. Jadi mending di-cut dulu, dihentikan dulu gitu ya. Silakan ke dokter untuk dibantu ini sebetulnya masih normal atau tidak. Oh iya. Kalau misalnya memang sudah termasuk yang tidak normal ya nanti oleh dokter akan ditangani gitu. Iya. Dan selanjutnya dokter juga bisa bantu menganalisis kemungkinan penyebabnya dari produk yang mana. Iya. Gitu. Siapa tahu bukan dari produk yang digunakan tapi dipakai bersamaan. Oh iya. Iya, nah ini kan jadi ada ilmu baru ya. Jadi jangan asal make barengan aja begitu. Jadi terus jangan ini ya dok, mungkin mudah tergiur dengan ini yang ini murah loh, tapi efektif. Belum tentu juga ya dok. Semakin murah malah mengkhawatirkan ya. Karena semakin murah kan jadinya kita bertanya-tanya itu sebenarnya kandungannya apa gitu, kok bisa semurah itu gitu. Perhatikan kemasannya juga dok. Oh iya. Kalau kemasannya tidak meyakinkan, penyok gitu ya, rusak ya, nggak utuh gitu ya dok. Itu hati-hati juga, jadi jangan dipilih walaupun di diskon. Jadi jangan mengejar diskonnya. Sama ini kali ya dok ya, cara menyimpan apa ya,
Betul. Nah, itu ya. Jadi Kalau cara penyimpanan mungkin bisa dilihat di ini di kemasannya gitu. Jadi cara menyimpannya bagaimana itu kalau produk yang bagus sampai cara penyimpanan juga Ditulis ya. gitu. Jadi bukan sekedar klaimnya saja ya. Iya, betul. Oke, nah jadi banyak ya ternyata kalau skincare bukan sekedar nama produknya apa, artisnya siapa gitu enggak, tapi bahkan kalau skincare yang bagus itu mencantumkan sampai segitunya ya dok, Iya. tentang cara penyimpanan, terus jangan diterima kalau kemasan rusak, nah misalnya termasuk ini ya apa namanya expiry date ya dok ya. Oh betul. Ya itu Expiry ya. date-nya itu harus dilihat. Jadi kita harus biasa membaca expiry date itu nggak hanya untuk makanan kemasan. Oke, terima kasih banyak Dokter Vivi. Jadi bukan hanya mencerahkan kulit ya, Dokter Vivi ini bisa mencerahkan hati dan ilmu kita, mencerahkan dari kita untuk bisa memilih skincare yang tepat. Jadi bukan asal pilih, bukan asal FOMO, ikutan temen, ikutan artis, tapi ternyata nggak sesuai dengan kulit kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita juga harus baca yang namanya expiry date gitu ya. Expiry date itu tidak hanya untuk makanan kemasan, tapi bahkan sampai untuk produk skincare ya dok ya. Nah, jadi teman-teman harus lebih teliti lagi. Oke, demikian ya podcast kita hari ini. Dokter Vivi terima kasih ya sudah mencerahkan harinya kita hari ini. Bukan hanya mencerahkan kulit, tapi mencerahkan hati dan pikiran dan menambah wawasan. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share informasi yang bermanfaat seperti ini ke semuanya, ke teman-temannya gitu ya. Jadi supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang tadi disampaikan oleh Dokter Vivi. Amin. Terima kasih Dokter Vivi sekali lagi. Teman-teman kita ketemu lagi ya dalam podcast berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Masih bersama dengan saya Madia Ardi Wicaksono dalam podcast Kata Anak Jenderal, Suara Kesehatan Generasi Sudirman. Sampai jumpa. Dadah.